Satu minggu buruk bisa menghapus 11 bulan bagus dan ini terjadi jauh lebih sering daripada yang Anda kira. Bias resensi berarti orang menimbang peristiwa terbaru jauh lebih berat dibandingkan seluruh rentang waktu sebelumnya. Dalam sebuah penilaian tahunan, otak seorang manajer secara diam-diam terlalu menekankan apapun yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir sebelum rapat penilaian itu berlangsung. Seorang karyawan yang bekerja luar biasa sepanjang tahun tapi tersandung di satu proyek pada bulan November bisa pulang dengan nilai yang biasa-biasa saja. Seseorang yang santai selama berbulan-bulan tapi memberikan satu kemenangan mencolok pada bulan Desember bisa pulang terlihat seperti bintang. Tidak satu pun hasil itu mencerminkan tahun yang sesungguhnya. Peneliti yang mempelajari manajemen kinerja menandai ini sebagai salah satu alasan mengapa perusahaan mulai meninggalkan model penilaian sekali setahun sepenuhnya. Perusahaan seperti Deloitte dan Adobe beralih ke sesi check-in yang lebih sering, sebagian bulanan, sebagian per kuartal, secara khusus untuk mempersempit jendela waktu yang memungkinkan bias resensi mendistorsi penilaian. Semakin pendek jarak antara pekerjaan yang dilakukan dan evaluasi yang diberikan, semakin sulit bagi satu momen untuk menelan seluruh tahun. Fenomena ini punya kerabat dekat dalam psikologi memori manusia secara umum, yang kadang disebut efek kebaruan. Kecenderungan otak mengingat item terakhir dalam sebuah daftar jauh lebih jelas dibandingkan item di tengah. Kalau Anda diminta menyebutkan 5 hal yang baru saja Anda dengar dalam sebuah daftar panjang, item terakhir dan item pertama biasanya paling mudah diingat, sementara item di tengah sering menghilang begitu saja dari ingatan. Penilaian kinerja tahunan pada dasarnya adalah versi kompleks dari daftar panjang ini. 12 bulan kontribusi yang harus diproses sekaligus dan otak manusia tanpa alat bantu eksternal secara alami akan memberi bobot tidak proporsional pada bagian akhir daftar itu. Sekarang mari kita bedah lebih dalam kenapa bias ini begitu sulit dihindari, meski secara logika kita semua tahu bahwa satu bulan tidak mewakili 12 bulan. Otak manusia secara alami memberi bobot lebih besar pada informasi yang mudah diingat dibandingkan informasi yang harus digali dari memori jangka panjang. Peristiwa yang baru terjadi masih segar, penuh detail, dan mudah dipanggil kembali tanpa usaha. Peristiwa yang terjadi 8 bulan lalu, meski sama pentingnya, sudah memudar menjadi kesan umum yang samar, bukan rincian konkret yang bisa dijadikan bukti kuat saat menulis penilaian. Dari sisi psikologi individu manajer, ada tekanan tambahan yang memperparah bias ini. Menulis penilaian tahunan yang lengkap dan adil membutuhkan usaha kognitif besar, mengingat kembali proyek demi proyek sepanjang 12 bulan, membandingkan kontribusi di bulan Januari dengan kontribusi di bulan November secara setara. Otak manusia secara alami mencari jalan pintas untuk mengurangi beban kognitif itu, dan jalan pintas paling mudah adalah mengandalkan kesan yang paling baru dan paling jelas di kepala, bahkan tanpa manajer itu sendiri sadar sedang mengambil jalan pintas. Dari sisi dinamika tim, bias resensi menciptakan insentif aneh yang bisa merusak perilaku kerja sepanjang tahun. Karyawan yang cukup jeli, secara sadar atau tidak, mulai belajar bahwa performa di bulan-bulan menjelang penilaian jauh lebih menentukan dibandingkan performa di awal tahun. Ini bisa mendorong pola kerja yang tidak sehat, di mana usaha justru menurun di paruh pertama tahun, lalu melonjak tepat sebelum musim penilaian, bukan karena karyawan itu malas secara umum, tapi karena mereka secara rasional merespons sinyal yang dikirim sistem penilaian itu sendiri. Dari sisi struktur organisasi, masalah ini menjadi lebih rumit ketika penilaian tahunan dikaitkan langsung dengan keputusan kenaikan gaji atau promosi. Ketika taruhannya sebesar itu, distorsi akibat bias resensi bukan lagi sekadar ketidakadilan kecil, ia bisa menentukan siapa yang naik jabatan dan siapa yang tertinggal berdasarkan jendela waktu yang secara statistik hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan kontribusi seseorang selama setahun penuh. Ada satu contoh tambahan yang layak dipikirkan tentang bagaimana bias resensi memengaruhi penilaian tim, bukan hanya penilaian individu. Bayangkan sebuah tim proyek yang bekerja hebat selama 9 bulan, menyelesaikan bagian tersulit dari sebuah produk, lalu di bulan-bulan terakhir mengalami beberapa kendala teknis kecil saat proses peluncuran, kendala yang wajar terjadi di tahap akhir manapun. Ketika manajemen puncak mengevaluasi tim itu di akhir tahun, kendala kecil di bulan terakhir sering menjadi topik utama pembicaraan, sementara 9 bulan kerja keras yang membangun fondasi produk itu nyaris tidak disebut. Tim yang seharusnya dirayakan justru pulang dengan evaluasi yang terasa mengecewakan, murni karena waktu kendala teknis itu terjadi bertepatan dengan periode evaluasi. Ambil contoh konkret yang mungkin terasa dekat.
Bayangkan seorang staf penjualan yang menutup transaksi besar di bulan pertama tahun itu, transaksi terbesar yang pernah dicapai timnya, lalu menghabiskan sisa tahun dengan performa stabil namun tidak istimewa. Rekan timnya justru sebaliknya, performa biasa saja sepanjang tahun, tapi menutup transaksi menengah yang cukup mengesankan tepat 2 minggu sebelum sesi penilaian. Ketika manajer duduk menulis penilaian tanpa disadari transaksi besar di awal tahun itu terasa seperti kenangan lama, sementara transaksi menengah yang baru terjadi terasa jauh lebih hidup dan relevan. Hasil penilaian yang keluar bisa jadi tidak proporsional. Memuji staf kedua lebih tinggi meski kontribusi total sepanjang tahun sebenarnya condong ke staf pertama. Tapi disinilah bagian yang sering luput dari perhatian. Bias resensi tidak hanya bekerja pada arah positif, memuji sesuatu yang baru terjadi. Ia juga bekerja sama kuatnya pada arah negatif. Seorang karyawan yang melakukan kesalahan kecil tepat sebelum sesi penilaian, meski kesalahan itu jauh lebih kecil dibandingkan pencapaian besar yang mereka torehkan berbulan-bulan sebelumnya, sering menanggung beban psikologis yang tidak proporsional dari kesalahan itu di mata manajer mereka. Ini menciptakan rasa ketidakadilan yang dari sudut pandang karyawan terasa sangat nyata, meski manajer yang menuliskan penilaian itu mungkin sama sekali tidak menyadari sedang melakukan hal ini. Tapi disinilah bagian yang paling jarang disadari orang tentang bias resensi. Masalahnya bukan hanya soal keadilan bagi karyawan yang dinilai. Masalahnya juga soal keputusan strategis yang salah arah bagi perusahaan secara keseluruhan. Ketika kenaikan gaji, promosi, dan alokasi proyek penting semuanya dipengaruhi oleh siapa yang kebetulan tampil baik di bulan-bulan terakhir, perusahaan secara tidak sadar mulai mempromosikan orang berdasarkan waktu keberuntungan, bukan berdasarkan kontribusi jangka panjang yang sesungguhnya paling berharga bagi organisasi. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan barisan pemimpin yang jago tampil bagus menjelang musim penilaian, tapi tidak selalu jago memberikan kontribusi konsisten sepanjang tahun. Dua keterampilan yang terdengar mirip tapi sebenarnya sangat berbeda. Ada satu pengamatan tambahan yang layak dicatat tentang perbedaan antara industri dengan target kuantitatif yang jelas seperti penjualan dengan industri yang hasil kerjanya lebih kualitatif dan sulit diukur angka seperti riset atau desain kreatif. Di industri dengan angka jelas, bias resensi sedikit lebih mudah dikoreksi karena manajer bisa merujuk kembali ke data historis yang objektif, bukan hanya mengandalkan ingatan subjektif. Tapi di industri yang hasil kerjanya lebih kualitatif, tidak ada angka pasti untuk dirujuk kembali, sehingga penilaian sepenuhnya bergantung pada ingatan manajer tentang seberapa bagus sebuah karya, dan ingatan itu, seperti yang sudah dibahas, secara alami condong ke karya yang paling baru dilihat. Ambil sudut pandang tambahan tentang bagaimana teknologi modern alih-alih menyelesaikan masalah ini, kadang justru memperparahnya. Banyak sistem manajemen kinerja digital menampilkan aktivitas terbaru karyawan secara paling mencolok di layar utama dashboard, sementara riwayat lama dikubur di balik beberapa klik tambahan. Desain antarmuka semacam ini, meski dibuat tanpa niat buruk, secara tidak sengaja memperkuat bias resensi manajer, karena informasi yang paling mudah diakses secara visual akan selalu terasa paling relevan, terlepas dari apakah informasi itu benar-benar mewakili gambaran penuh atau tidak. Perusahaan yang serius ingin mengurangi bias ini perlu memikirkan ulang bagaimana data kinerja disajikan secara visual, bukan hanya melatih manajer untuk lebih sadar secara mental. Perlu juga dipikirkan bagaimana bias resensi berinteraksi dengan cara karyawan sendiri mengingat dan menceritakan pencapaian mereka saat sesi penilaian berlangsung. Karyawan yang diminta menceritakan pencapaian mereka sendiri tanpa bantuan catatan tertulis juga rentan terhadap bias yang sama. Mereka akan lebih mudah menyebutkan apa yang baru terjadi dibandingkan menggali kembali kontribusi dari awal tahun. Ini berarti bahkan proses evaluasi diri yang dirancang untuk memberi karyawan suara dalam penilaian mereka sendiri tanpa disadari bisa memperkuat distorsi yang sama, bukan mengoreksinya. Ada nuansa penting yang perlu dibedakan di sini, antara memberi bobot lebih pada tren yang sedang berkembang dengan sekadar terpukau oleh peristiwa yang kebetulan terjadi belakangan. Jika seorang karyawan menunjukkan perbaikan konsisten yang nyata selama beberapa bulan terakhir, itu adalah sinyal tren yang sah dan layak dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian keseluruhan. Yang menjadi masalah bukan memperhatikan tren nyata, tapi memperlakukan satu peristiwa tunggal yang kebetulan baru terjadi sebagai representasi dari keseluruhan periode, padahal peristiwa itu bisa jadi hanya kebetulan satu kali, bukan pola yang berkelanjutan. Perlu juga dibedakan antara bias resensi dalam konteks penilaian tahunan formal,
dengan kecenderungan wajar untuk memberi perhatian ekstra pada masalah yang sedang berlangsung saat ini. Kalau seorang karyawan sedang menghadapi masalah performa yang aktif dan belum selesai, wajar bagi manajer untuk fokus penuh pada masalah itu dalam percakapan sehari-hari, karena masalah itu memang butuh penanganan segera. Yang menjadi keliru adalah ketika fokus jangka pendek yang wajar ini dibiarkan begitu saja ikut mendominasi penilaian formal tahunan yang seharusnya melihat gambaran jauh lebih luas. Dua konteks ini butuh perlakuan berbeda, meski keduanya sama-sama melibatkan peristiwa yang baru terjadi. Ada satu lapisan tambahan yang layak dipikirkan tentang bagaimana budaya kerja tertentu memperparah atau meredakan bias resensi ini. Di industri dengan siklus proyek yang panjang, seperti konstruksi atau pengembangan perangkat lunak besar, kontribusi seseorang di awal proyek, seperti perencanaan arsitektur atau desain fondasi, seringkali jauh lebih menentukan keberhasilan jangka panjang dibandingkan pekerjaan di tahap akhir. Tapi justru pekerjaan tahap akhir itulah yang paling segar diingat saat evaluasi tiba. Sebaliknya, di industri dengan siklus kerja pendek dan berulang, seperti layanan pelanggan harian, bias resensi mungkin berdampak lebih kecil. Karena setiap periode kerja relatif seragam satu sama lain, sehingga tidak ada satu momen tunggal yang bisa mendominasi kesan keseluruhan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana seorang karyawan bisa secara aktif melindungi diri mereka sendiri dari dampak bias ini, tanpa harus menunggu perusahaan memperbaiki sistemnya. Karyawan yang proaktif menyimpan catatan pencapaian mereka sendiri sepanjang tahun, lalu membawa catatan itu ke sesi penilaian, secara efektif memberi manajer mereka bahan mentah yang dibutuhkan untuk melawan kecenderungan alami otak mengingat hanya yang terbaru. Ini bukan soal tidak percaya pada manajer, ini soal memahami keterbatasan memori manusia secara umum dan secara praktis membantu manajer melakukan pekerjaan mereka dengan lebih adil. Bagi manajer, perbaikannya bukan hal yang rumit, hanya butuh kedisiplinan. Simpan catatan berjalan sepanjang tahun, bukan mengandalkan ingatan saat waktu penilaian tiba. Nilai keseluruhan periode bukan suasana hati Anda pada minggu itu. Kalau tidak, Anda bukan sedang menilai kinerja, Anda sedang menilai apapun yang kebetulan segar di kepala Anda saat duduk menuliskannya. Cara paling sederhana menerapkan disiplin ini adalah membuat kebiasaan menuliskan satu atau dua kalimat singkat setiap kali sesuatu yang signifikan terjadi, baik pencapaian maupun kesalahan, langsung pada saat itu terjadi, bukan menunggu sampai musim penilaian tiba. Catatan singkat ini tidak perlu panjang atau formal, cukup-cukup detail untuk memicu ingatan yang akurat nanti. Ketika tiba waktunya menulis penilaian penuh, manajer tinggal membaca ulang 12 bulan catatan itu, bukan mengandalkan memori yang secara alami sudah condong ke peristiwa terbaru. Layak juga dipikirkan bagaimana bias resensi memengaruhi karyawan yang bekerja dalam proyek musiman atau bersifat siklus, di mana beban kerja secara alami naik turun sepanjang tahun. Seorang karyawan di bidang retail yang bekerja luar biasa keras selama musim liburan akhir tahun, lalu kembali ke ritme kerja normal di bulan-bulan berikutnya, sering diingat berdasarkan performa musim liburan itu saja jika penilaian kebetulan jatuh tak lama setelahnya, atau justru dilupakan sepenuhnya jika penilaian jatuh berbulan-bulan setelah musim sibuk itu berlalu. Ketidakkonsistenan waktu penilaian relatif terhadap siklus kerja alami ini menciptakan ketidakadilan yang sepenuhnya bergantung pada kebetulan kalender, bukan pada kontribusi sesungguhnya. Ada satu kesalahpahaman umum yang perlu diluruskan di sini. Sebagian manajer mengira solusi bias resensi adalah memberi bobot yang benar-benar sama rata pada setiap bulan sepanjang tahun tanpa mempertimbangkan konteks apapun. Ini sebenarnya kurang tepat juga. Kalau seorang karyawan menunjukkan perbaikan nyata dan konsisten dari bulan ke bulan, memberi bobot sedikit lebih besar pada performa terbarunya masuk akal, karena itu mencerminkan level kemampuan mereka saat ini, bukan level kemampuan mereka 8 bulan lalu yang sudah mereka lampaui. Yang perlu dihindari bukan memberi bobot lebih pada tren yang benar-benar berkembang, tapi memberi bobot lebih hanya karena sesuatu kebetulan baru terjadi, tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar mewakili tren atau hanya kejadian satu kali yang kebetulan menempel di ingatan. Praktik lain yang terbukti membantu adalah secara sengaja meminta diri sendiri sebelum menulis penilaian akhir untuk menyebutkan 3 pencapaian dari paruh pertama tahun sebelum menyebutkan apapun dari paruh kedua. Latihan sederhana ini memaksa otak keluar dari jalur pintas otomatisnya dan seringkali mengungkap kontribusi berharga yang tanpa latihan itu
akan terlewat begitu saja karena kalah bersaing dengan ingatan yang lebih segar. Ada satu contoh lain yang sering luput dari perhatian tentang bagaimana bias resensi memengaruhi bukan hanya penilaian formal tahunan, tapi juga keputusan sehari-hari seperti siapa yang dipilih memimpin proyek berikutnya. Ketika seorang manajer harus cepat memutuskan siapa yang akan memimpin inisiatif baru, mereka cenderung mengingat siapa yang baru saja tampil menonjol, bukan siapa yang secara konsisten kompeten sepanjang riwayat kerja mereka. Karyawan yang pernah melakukan pekerjaan luar biasa 2 tahun lalu, tapi kebetulan sedang berada di fase kerja yang lebih tenang belakangan ini, sering terlewat dari pertimbangan meski riwayat kerja mereka secara keseluruhan sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dibandingkan kandidat lain yang baru saja tampil menonjol. Ada juga hubungan menarik antara bias resensi dan cara sebuah tim merayakan kemenangan bersama. Tim yang baru saja mencapai pencapaian besar sering diberi sorotan dan pengakuan besar di depan seluruh perusahaan. Sementara tim lain yang bekerja sama solidnya sepanjang tahun tapi tidak punya satu momen puncak yang mudah dirayakan secara publik, jarang mendapat sorotan yang setara. Pola pengakuan publik ini, meski terasa wajar dan menyenangkan bagi tim yang baru saja menang, secara tidak sengaja mengajarkan seluruh organisasi bahwa kerja konsisten yang tidak dramatis kurang bernilai dibandingkan momen kemenangan yang mencolok, padahal keduanya sama-sama penting bagi kesehatan jangka panjang organisasi. Menariknya, bias resensi juga bekerja pada level yang lebih personal, memengaruhi bagaimana seorang manajer menilai hubungan kerja mereka sendiri dengan bawahan. Jika interaksi terakhir dengan seorang karyawan terasa canggung atau penuh gesekan, kesan itu cenderung mewarnai keseluruhan persepsi manajer terhadap karyawan itu untuk sementara waktu, meski hubungan kerja mereka secara keseluruhan sebenarnya sehat dan produktif. Manajer yang menyadari pola ini akan secara sadar memberi jeda sebelum membuat penilaian penting tentang seorang karyawan tepat setelah interaksi yang kurang menyenangkan, memberi waktu bagi kesan yang lebih representatif untuk kembali muncul. Ada satu kesalahan penerapan yang perlu diwaspadai ketika perusahaan mencoba mengatasi bias ini dengan beralih ke check-in yang lebih sering. Check-in bulanan atau mingguan memang mempersempit jendela waktu bias resensi, tapi jika setiap check-in itu sendiri hanya menilai periode sangat pendek tanpa pernah melihat gambaran kumulatif sepanjang tahun, karyawan bisa kehilangan pengakuan atas konsistensi jangka panjang mereka karena setiap sesi hanya menyoroti apa yang baru terjadi dalam periode singkat itu saja. Solusi yang tepat bukan sekadar memperbanyak frekuensi penilaian, tapi memastikan setiap sesi penilaian, betapapun sering dilakukan, tetap merujuk kembali pada catatan kumulatif sepanjang periode yang relevan, bukan hanya periode yang baru saja berlalu. Di ujung tahun, ingatan Anda hanya akan menyisakan beberapa minggu terakhir, sementara 11 bulan lainnya diam-diam menghilang begitu saja dari catatan, kecuali Anda menuliskannya sebelum ia sempat memudar. Satu hal tambahan yang layak dipikirkan adalah bagaimana bias ini berinteraksi dengan cara kalender kerja disusun. Banyak tim menjadwalkan momen evaluasi tepat setelah periode sibuk atau peluncuran besar, justru saat efek resensi berada di puncaknya, sehingga struktur jadwal itu sendiri tanpa disadari memperkuat bias yang seharusnya dinetralkan. Menggeser waktu evaluasi menjauh dari momen-momen puncak tersebut, meski terlihat seperti detail administratif kecil, sebenarnya bisa mengurangi distorsi ini secara signifikan tanpa perlu mengubah metode penilaian sama sekali.